lelaki yang dia ingin berjihad, berjuang di jalan Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Kita tahu zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari amalan Islam itu tuh jihad di jalan Allah SWT. Dia minta izin untuk berjihad di jalan Allah. Lalu ditanya sama Nabi alaihi salatu wassalam, ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Pertanyaan ini, ahayyun walidak? Qala na'am, iya, masih hidup. Fa fihima fajahid, kalau engkau mau berjihad, berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Datang lagi satu orang meminta izin yang sama kepada Nabi SAW, tapi dia mengatakan, fa inni abkaituhuma, aku sudah minta izin sampai membuat keduanya menangis. Gimana ya Rasulullah SAW? Irji ilaihima, engkau pulang, nggak usah berangkat berjihad. Engkau pulang jumpain kedua orang tuamu, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membikin keduanya menangis. Ada lagi yang berangkat dari Yaman menuju ke Madinah, mau membaiat Rasulullah SAW atas hijrah, disuruh pulang sama Nabi SAW. Kenapa jemaah? Karena berbakti kepada orang tua itu fardu ain, dan jihad terkadang itu fardu kifayah, sehingga yang fardu ain lebih diutamakan daripada yang fardu kifayah, kecuali jihad yang fardu ain. Di masa kini kita menjumpai banyak anak, baik laki-laki atau wanita, yang meremehkan kedua orang tuanya, yang tidak lagi peduli kepada keduanya, apalagi yang sudah menikah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran Karim, Allah itu setelah memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah kepada kalian, agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ketika orang tua itu sudah sepuh. Subhanallah, cerita yang menyakitkan hati. Tatkala ada seorang ibu di panti jompo, Allahu Akbar, dia bercerita, saya ini ditinggal sama anak saya di taman kota. Anak saya katanya sudah capek ngurusin saya, udah gak tahan, tinggal. Saya tanya sama anak saya, gimana nak kalau nggak ada yang ngambil ibu nanti nak? Ya sudah, terserah. Subhanallah. Mumpung masih hidup orang tua kita ini, itu kesempatan kita jemaah. Hidup ini dari awal sampai akhir adalah untuk beramal buat akhirat kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggal, jabatan yang kita milikin akan kita lepas, mau tidak mau. Sebelum mati sudah dilepas jabatan itu. Dan amalan yang paling mulia setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Bersyukur. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidai ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kepadamu kalian bakal kembali.
Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling mulia? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Yang pertama, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Anak kalau bicara salat jadi ingat sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Dosa yang lebih buruk daripada merampok dan memperkosa. Itu dosa meninggalkan sholat. Jangan main-main. Orang tua kadangkala beranggapan anaknya baik karena tidak minum, tidak narkoba. Alhamdulillah baik anaknya. Tapi kalau anaknya tidak sholat, apa gunanya dia jadi orang baik? Haknya Allah tidak dia berikan. As-salatu ala waqtiha, itu amalan yang paling mulia. Qultu thumma ai, setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang paling mulia. Kemudian apa? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ahibati fillah, salah seorang ulama menangis pada hari meninggalnya orang tuanya, ibunya meninggal. Ditanya, engkau kenapa menangis? Qala kaifa la abki. Gimana aku tidak menangis? Wa qad ughliqa alayya al-yawm babun min abwabil jannah. Hari ini telah ditutup satu dari pintu surga buat aku. Pintu surga yang paling mulia itu jamaah orang tua kita. Ketika datang seorang bertanya kepada Abu Darda, menanyakan, "Ya Abu Darda, ibuku itu nyuruh aku menceraikan istriku." Nih para wanita ingat, bantu suaminya berbakti sama orang tuanya, apalagi sama ibu. Mungkin engkau gak cocok sama mertuamu, mungkin ada sedikit gesekan antara engkau sama mertuamu, tapi tolong bantu suamimu berbakti sama ibunya. Ibunya itu surganya dia, dan surgamu adalah suamimu. Ketika dia datang kepada Abu Darda menanyakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku, apa yang harus aku lakukan? Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-ummu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu itu pintu surga yang paling indah. Terserah engkau. Kalau engkau mau meremehkan, membuang itu pintu, kau buang. Atau engkau mau jaga, engkau jaga. Maka hati-hati yang sudah menikah. Terkadang ada istrinya yang kurang peduli sama ibunya dia, bahkan menunjukkan kecemburuan kepada ibunya. Apalagi kalau mertuanya itu sudah tua, wajar. Jangan menantunya, anaknya. Orang kalau sudah sepuh itu jemaah, anaknya aja sering dimarahin, apalagi menantunya. Ya Ustaz, saya semuanya salah kalau sama mertua. Nggak ada benernya. Engkau hadapin semua itu dengan senyum. Kenapa? Karena suamimu itu sudah dibesarkan sama dia, dan sekarang suamimu waktunya lebih banyak dengan dirimu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, ketika Allah menyebutkan orang yang berumur 40 tahun. Biasanya orang yang umur 40 tahun ini sudah menikah,
sudah punya anak, sudah mulai sukses usahanya, biasanya dia lupa sama orang tua. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Orang ini ketika sampai puncak masa muda dia, sampai umur 40 tahun, orang ini berdoa mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dia mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, wahai penciptaku, wahai pemilikku, wahai penguasa diriku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua. Jangan lupa sama orang tua. Sebagian anak jauh tinggal sama orang tua, merantau jauh. Ingat, yang merantau jauh harus izin orang tua. Biasanya yang jadi pegawai negeri, yang jadi aparat negara, itu harus siap ditempatkan di mana saja, tapi engkau tetap izin sama ibu. Kalau ibu mengatakan, nak, nggak usah berangkat, lalu kau nggak berangkat, saya nanti di PHK ini itu, nggak apa-apa di PHK. Tinggalkan pekerjaan. Ini ada pekerjaan yang lebih mulia daripada semua pekerjaan yang kau kerjakan. Berbakti kepada orang tua. Orang mau berangkat jihad, mau cari surga. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, ibumu masih hidup? Iya, ibuku masih hidup ya Rasulullah SAW. Falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibu, jangan kemana-mana. Di situ ada surga. Apalagi engkau cuma mau cari dunia. Yang sekolah, mau sekolah ke Jakarta, kemana, izin sama orang tuanya. Orang tuanya ngomong tidak, jangan maksa. Orang tuanya bilang, ini mau skripsi, mau selesai kuliahnya. Ibunya bilang, nak, kamu pulang, nak, tinggalkan kuliahnya. Ustaz, gimana Ustaz? Rizki anak, Allahu Akbar. Rizki itu tidak ikut ijazah, nggak ikut sekolah antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rizkinya diluaskan, apa? Sekolah yang tinggi. Yang ingin umurnya dipanjangkan, apa? Merantau sana yang jauh. La. Yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya diberkahin, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim yang paling harus dia sambung adalah tempat dia keluar dari rahim itu, ibunya sendiri. Tinggalkan jemaah. Istrimu tidak membantumu untuk berbakti kepada orang tuamu, ceraikan dia. Suruh pulang ke orang tuanya. Allah kasih ganti engkau yang lebih baik. Jangan main-main urusan ini. Kalau kita gagal berbakti kepada orang tua kita, antum berharap masuk surga, di dunia diazab. Apa kata Nabi SAW? Ma min dzambin ahaqqu an yu'ajjilallah lahul uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas disegerakan azabnya di dunia, ditambah nanti azab akhirat yang disiapkan buat dia. Artinya azab dunia tidak mengurangi azab di akhirat dia, daripada berbuat kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Maka antum lihat yang sudah sukses, jangan lupa sama orang tua. Orang tuanya ditinggal di kampung, padahal Nabi SAW suruh kita ada di kakinya. Jangan kemana-mana, tetap di kaki. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibantu berbakti kepada orang tua selama masih hidup. Antum kalau sudah mati ya Pak,
Antum akan ingat, sebagian anak itu durhaka sama orang tuanya sampai orang tuanya sudah mati. Dia merantau jauh, orang tuanya mati. Jenazah orang tuanya disuruh nunggu kehadiran anaknya. Padahal ibumu seharusnya sudah ada dalam kubur. Gara-gara engkau harus nunggu dirimu. Engkau bisa apa? Engkau datang cuma melihat ibumu, terus ibumu selesai, disuruh nunggu 24 jam ibu. Padahal jenazah seharusnya disegerakan. Seharusnya engkau datang ke sana sebelum mati. Allah mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Allah mengatakan kalau bapakmu atau ibumu sudah tua, dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab, dia ada di sisimu, indakal kibar, jangan ditinggal sama orang lain. Engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uffin, jangan pernah berkata uff kepada orang tua. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan dirimu. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita nggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa nggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu. Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jamaah, kalau antum melihat perut antum, antum akan mendapatkan pusar. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum. Itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh. Ketika seorang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan dia bawa ibunya dibawa haji, digendong jamaah. Sekarang mungkin pakai kursi roda. Dulu digendong ibunya, tawaf, sa'i ke tempat-tempat ibadah itu digendong. Dia bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah menurutmu aku sudah membalas budi ibuku? Aku ini jadi kendaraan ibuku. Aku yang membersihkan ibuku sambil aku palingkan wajahku. Artinya aku melakukan kepada ibuku seperti ibuku melakukan itu kepada aku waktu aku bayi. Aturani qad jazaituha, menurutmu aku sudah membalasnya? Apa kata Umar bin Khattab? La wala bizafratin min zafaratiha, satu rasa sakit dia ketika ngeden mengeluarkan engkau itu belum kau balas. Ya Amirul Mukminin, aku melakukan seperti lakukan ibuku. Apa kata Umar bin Khattab? Engkau tahu, ibumu ketika merawatmu ketika engkau bayi, dia mengharapkan engkau hidup. Dan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah sepuh, engkau berharap ibumu cepat mati. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga. Ini tiket surga yang paling dekat sama dirimu. Kalau engkau nggak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana? Kalau sudah meninggal dunia,
Engkau ingin melihat wajahnya, engkau ingin bersalaman, mencium tangannya, kau gak bisa. Yang orang tuanya jauh, sering-sering pulang. Ketika pulang tanya sama orang tuanya, ibu, izinkan aku ibu di tempat perantauan. Kalau ibu mengatakan, ibu berat nak, engkau pulang. Pulang, tinggalkan pekerjaan. Jemaah, Allah ini memerintahkan kepada kita berbakti kepada orang tua berulang kali dalam Al-Quranul Karim. Lalu kita tidak melakukan kebaktian kepada orang tua kita. Yang terakhir, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dia bercerita, aku ini telah melakukan dosa besar. Aku melamar seorang wanita, tapi akhirnya wanita itu menolakku, dan dia dilamar oleh lelaki lain dan diterima lelaki lain itu. Akhirnya karena kecemburuanku aku bunuh wanita itu. Apa yang harus aku lakukan? Ditanya oleh Ibnu Abbas, ibumu masih hidup? Kata dia, udah meninggal dunia. Nggak ada. Ya sudah, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan sebanyak-banyak amal soleh yang kau lakukan. Akhirnya pemuda itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas, kalau nggak salah, Atta bertanya, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kenapa engkau tanya tentang ibu? Kok nggak ditanya bapaknya? Padahal anak wajib berbakti kepada bapaknya juga. Tapi kita tahu kebaktian kepada ibu itu ibu baru bapak. Kata Abdullah bin Abbas, fa inni la a'lamu amalan. Aku itu nggak pernah tahu dengan sebuah amalan yang lebih dicintai Allah, yang lebih besar pahalanya dari amalan-amalan yang lainnya, lebih daripada berbakti kepada seorang ibu. Maka kalau antum punya rezeki, kirim buat orang tua, berikan kepada orang tua. Punya rezeki bisa pulang-pulang. Jangan takut, Ustadz nanti biayanya terlalu besar, ana nggak punya waktu. Allah jaminkan buat orang yang berbakti kepada orang tuanya, rezekinya dilancarkan, waktunya diberkahin. Lalu engkau nunggu apa? Dan bagi yang belum menikah, hati-hati ketika engkau memilih pasangan hidup. Pilihlah pasangan hidup yang membantumu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seorang wanita menikah dengan lelaki, surganya wanita itu adalah suaminya, karena bapaknya telah menyerahkan putrinya kepada itu laki. Tapi kalau anak laki tidak ada penyerahan dia. Maka banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Banyak baca Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sudah meninggal antum suka sedekah buat orang tua antum. Punya rezeki, wakafkan tanah buat orang tua antum. Wakafkan karpet masjid, taruh, niatkan buat orang tua antum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang belum bisa berbakti kepada orang tua kita. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang